Kemenangan Selandia Baru diwarnai dengan kartu merah. Ruwet, STY masih buta soal ketersediaan Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia ditargetkan punya training center tahun 2024 mendatang. Gol Ferrari bawa Indonesia U20 pecah kebuntuan. Timnas Indonesia U20 telah menjalani laga kedua turnamen mini dengan menghadapi Selandia Baru U20 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu 19 Februari malam. Pada laga ini Sintayong menurunkan formasi 5-3-2 dengan mengkombinasikan pemain inti dengan pemain lapis. Namun sayangnya laga yang dihadiri penonton ini Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 2-1. Dua gol Selandia Baru diciptakan Kowoti pada menit ke-58 dan Herman pada menit ke-70. Indonesia baru mampu memperkecil ketertinggalan di masa injury time melalui gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Sebagai informasi, Muhammad Ferrari baru masuk pada babak kedua yang menggantikan Robbie Darwish dan dirinya pun baru bergabung dengan Timnas Indonesia U20 setelah ditahan Thomas Doll. Kemenangan Selandia Baru diwarnai dengan kartu merah. Selama pertandingan, sejatinya kedua tim menyuguhkan permainan yang ciamik. Timnas Indonesia mempunyai beberapa peluang, namun sayang skuad Garuda Nusantara masih belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Naasnya kesalahan lini belakang di babak kedua membuat Selandia Baru U20 berhasil membobol gawang yang dijaga Jaya Supriyadi. Jelang akhirnya pertandingan ada momen di mana pemain Selandia Baru U20 diusir wasit usai mendapatkan kartu kuning kedua. Hal itu lantaran dirinya mengulur-ulur waktu di injury time. Berkurangnya pemain Selandia Baru itu pun dimanfaatkan pemain Timnas Indonesia U20, di mana Muhammad Ferrari sukses mencetak gol di menit ke-90+3. Ruwet, STY masih buta soal ketersediaan Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengaku masih buta soal ketersediaan Marcelino Ferdinand di Piala Asia U20 2023. Tim pelatih Timnas Indonesia U20 pun masih berkoordinasi dengan pihak klub anyar Marcelino, KMS Kadensi. Marcelino hingga saat ini masih belum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Urusan administrasi Marcelino usai diresmikan klub Liga 2 Belgia, KMS Kadensi masih belum rampung. Belum ada update apa-apa, jadi sedang berkoordinasi dengan klubnya. Yang memang belum tahu bisa dibawa ke Piala Asia atau tidak, tapi semoga dibawa. Tandasnya. Soal VAR, Erick Thohir percayakan pada Komite Ad Hoc Infrastruktur. Ketum PSSI Erick Thohir bergerak cepat soal penggunaan video asisten referee. Dia mempercayakannya kepada Komite Ad Hoc Infrastruktur yang juga meliputi pembangunan training center Timnas Indonesia. Pembentukan itu bertepatan pada rapat ekskul kedua PSSI pada Sabtu 18 Februari di GBK Arena. Nantinya komite tersebut akan mempersiapkan detail mulai dari lokasi hingga pembiayaan. Komite ini akan bertugas mempersiapkan sebaik mungkin untuk pengadaan VAR. Tim itu juga akan mencari lokasi yang paling tepat untuk memulainya lebih dulu. Tegas, FA Fiji pulangkan pemain yang lakukan pemukulan kepada pemain Timnas Indonesia. Langkah tegas diambil Federasi Sepak Bola Fiji dalam menindak pemain Timnas U20 mereka yang terlibat insiden pemukulan ke pemain Timnas Indonesia U20. Pemain-pemain tersebut langsung dipulangkan ke negara asal dan akan diberikan tindakan disiplin. Insiden itu terjadi tepatnya di laga perdana turnamen mini U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 17 Februari malam. Laga itu berakhir untuk kemenangan Garuda Nusantara dengan skor 4-0. Terakhir mereka meminta maaf kepada seluruh insan sepak bola Indonesia. Mereka berharap hubungan baik antara kedua negara tetap terjamin. Timnas Indonesia ditargetkan punya training center tahun 2024 mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan akan membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur untuk menunjang training center. Pada tahun 2024 mendatang, training center Timnas Indonesia ditargetkan sudah memiliki 4 lapangan. Sebelumnya, PSSI era Muhammad Iryawan menjanjikan training center di wilayah ibu kota negara. Namun hal itu tidak jelas nasibnya lantaran pria yang akrab disapa Iwan Bule itu telah lengser. Untuk itu, Erick akan meneruskan rencana tersebut.
Komite Ad hoc Infrastruktur bentukannya akan meninjau lokasi yang akan dijadikan training center. Namun dia tidak menjelaskan di mana lokasi yang dimaksud. Diizinkan klub Turki, Ronaldo Kuate langsung latihan terpisah di Timnas Indonesia U20. Ronaldo Kuate yang baru saja pindah ke klub Turki Bodrumspor tampak sudah ikut gabung latihan Timnas Indonesia U20. Meski pemain 18 tahun itu masih berlatih terpisah dari rekan setimnya. Garuda Nusantara langsung menggelar latihan usai melibas Fiji U20 4-0 di mini turnamen internasional. Sadil Ramdhani cetak 1 gol, Sabah FC kilas Tampines Rovers. Pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani berhasil membawa timnya Sabah FC menang telak atas Tampines Rovers di laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Liga Sabah, Malaysia pada Sabtu 18 Februari malam. Dalam laga tersebut Sadil tampil sebagai starter. Pemain berusia 24 tahun itu turut andil dalam kemenangan Sabah FC atas Tampines Rovers dengan skor 3-0. Sadil berhasil membawa Sabah FC unggul 2-0. Ex-pemain Persela Lamongan itu berhasil menjebol gawang Tampines Rovers pada menit ke-26.